Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk mengeluarkan napas pusaka tuak setan saat menghadapi Putri Alam Baka dan Naga Dipa. Apa yang terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Jika tak melihat seruling pecah di tangannya, Maharani tak dapat mengetahui siapa tubuh yang terkapar berlumur darah itu. Sumbi! Panggil Maharani menyebut nama asli Putri Alam Baka. Apa yang terjadi di sini, Sumbi? Mengapa jadi begini? Putri Alam Baka masih punya sisa napas walau sejengkal. Matanya yang kiri nyaris keluar dari rongganya. Namun mata yang kanan masih bisa dipakai untuk melihat walau hanya terbuka kecil sekali. Bibirnya yang hancur karena benturan dengan benda keras beberapa kali itu mencoba bergerak-gerak untuk bicara. Oh Sumbi, tak bisakah kau bicara lebih jelas lagi? Maharani terpaksa dekatkan telinga ke mulut Putri Alam Baka. Sama-sama terdengar Putri Alam Baka ucapkan kata Setelah itu, ada napas kecil yang terlepas dari mulut Putri Alam Baka. Lepasnya napas itu bersama dengan tergoleknya kepala ke samping, lemas dan lunglai. Setelah itu, tak ada lagi gerakan maupun suara dari Putri Alam Baka. Sumbi! Seru Maharani menyentak dalam nada tegang. Sumbi, apa maksudmu dengan Suto? Jawablah Sumbi! Sumbi! Maharani guncangkan tubuh berlumur darah itu. Tapi si pemilik tubuh tetap diam membisu tanpa napas sedikit pun. Lalu meraunglah tangis Maharani begitu menyadari temannya sudah tidak bernyawa lagi. Hati Maharani diguncang duka dan kemarahan yang begitu hebat. Tak tahu pasti apa penyebab kematian satu-satunya teman yang tersisa dari perguruannya. Maharani mengamuk tanpa arah dan sasaran. Hanya batang-batang pohon, bongkahan-bongkahan batu, dan benda-benda sekitarnya yang menjadi sasaran kemarahan Maharani. Benda-benda itu dihancurkan dengan pukulan dan tendangan bertenaga tinggi. Senjata kipasnya pun ikut ambil bagian, menghantam ke sana-sini hingga timbulkan suara ledakan yang menggetarkan tanah sekitarnya. Brum! Hentikan! Hentikan! Seru seseorang dengan suara gemetar. Maharani cepat palingkan wajah dengan napas terengah-engah. Ia segera kenali orang yang tanpa tudung lagi namun masih berpakaian abu-abu itu. Pakaiannya compang-camping, bagai habis dikoyak cakar beruang. Kulit tubuhnya pun terluka banyak, seolah habis dirobek-robek oleh 2 ekor harimau jantan. Orang berkumis dan berambut banyak uban itu tak lain adalah Naga Dipa. Maharani tertegun melihat keadaan Naga Dipa seperti itu. Setahunya, Naga Dipa orang berilmu tinggi yang jarang bisa dilukai oleh lawan. Tapi mengapa sekarang keadaan lukanya sedemikian parah? Maka Maharani pun segera ajukan tanya kepada Naga Dipa yang berdiri dengan bersandarkan tubuh pada pohon yang masih tegak berdiri. Apa yang terjadi Naga Dipa? Mengapa bumi bagaikan habis dilanda banjir dan badai yang buas begini? Mengapa Putri Alam Baka menderita luka sebegitu parahnya hingga tak bernyawa lagi? Bawalah aku pergi ke tempat yang aman, lekas. Nanti ku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku butuh tempat aman untuk mengobati luka-lukaku ini, Maharani.
Dipa, bawalah aku. Tenagaku tak kuat lagi untuk bertahan. Tak ada pilihan lain buat Maharani. Ia harus segera membawa Naga Dipa pergi. Tempat yang dipilihnya juga tak ada yang lain kecuali ke tempat asal Naga Dipa, yaitu sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Bangkai. Pendekar mabuk melihat kelebatan Maharani yang membawa pergi Naga Dipa, tapi pendekar mabuk sengaja tidak mengejarnya. Dia masih ingin memeriksa keadaan alam sekitarnya, sejauh mana bencana yang ditimbulkan oleh kekuatan dahsyat dari napas tuak setan. Sebenarnya pendekar mabuk sudah sering mendengar akibat yang ditimbulkan dari napas tuak setan. Tapi untuk kali ini, Suto benar-benar merasa heran dan juga menyesal. Karena pada waktu ia sentakan napas dari mulutnya, ia tidak bermaksud melepaskan pusaka tuak setan dari dalam napasnya itu. Ia menghentakan napas karena ingin membuang rasa sakit yang tak tertahankan lagi yang ditimbulkan akibat suara seruling putri alam baka itu. Terngiang kembali ucapan gurunya si gila tuak saat membicarakan tentang pusaka tuak setan. Orang yang menelan atau meminum pusaka tuak setan akan mempunyai napas yang luar biasa dahsyatnya. Sedikit napas tersentak dari mulut orang yang diliputi kemarahan, maka badai topan yang amat dahsyat akan menghembus keluar dan memporak-porandakan alam sekitarnya. Karena itu, aku tak berani menggunakan pusaka tuak setan, karena aku masih sering dihinggapi amarah yang walau dipendam tetap akan menghasilkan napas badai yang dapat membawa korban tak bersalah. Korban tak bersalah memang ada, bukan harus wujud manusia, tapi hancurnya sebidang tanah hutan juga bisa digolongkan sebagai korban tak bersalah. Binatang-binatang hutan yang mati tergencet pohon atau pecah, terbentur benda keras dengan kekuatan tinggi juga sebagai korban tak bersalah. Pendekar mabuk bergidik sendiri melihat seekor babi hutan pecah kepalanya di dekat bongkahan batu besar. Kulit babi hutan itu tercabik-cabik terkelupas dari tubuhnya. Pohon-pohon hutan bagaikan rata dengan tanah. Ambruk tak tertolong lagi. Akar-akar pohon terpental keluar dari dalam bumi. Persawahan pun hancur lebur, tak berbentuk barisan tanaman padi lagi. Badai yang ganas itu untung tak sampai memporak-porandakan sebuah desa yang letaknya jauh dari lereng bukit itu. Namun dari tempat Suto berdiri, ia melihat sebatang pohon kelapa tumbang dan beberapa genteng melorot dari atap. Suto pun segera lari ke desa untuk melihat lebih jelas lagi. Ternyata memang tidak ada korban manusia di sana, kecuali 2 ekor kerbau yang sedang dilepas di tepian sawah dekat tanah lapang. 2 ekor kerbau itu masing-masing dalam keadaan kepala pecah dan tubuh terkoyak-koyak. 2 ekor kerbau itu mati dalam keadaan terlentang, keempat kakinya mengeras ke atas. Dari percakapan orang-orang desa, terpetik satu kesimpulan dalam benak Suto, bahwa mereka hanya mengalami rasa takut yang begitu hebat. Bahkan ada yang menyangka langit akan rubuh dan bumi akan mengalami kiamat. Kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh penduduk desa itu tak seberapa banyak, kecuali pemilik 2 ekor kerbau yang genteng atap rumahnya hampir melorot semua. Kepada pemilik 2 ekor kerbau itu, Suto memberikan sejumlah uang sebagai ganti ruginya. Uang untuk apa itu anak muda? Terimalah saja pak, kurasa cukup untuk membeli 2 ekor kerbau dan membenahi genteng rumahmu. Pendekar mabuk memang tidak jelaskan apa yang terjadi dan apa yang menjadi penyesalannya. Mereka belum tentu mau percaya dengan omongan Suto Sinting. Buatnya, yang penting sudah menebus penyesalan itu dengan memberikan uang ganti rugi secukupnya pada korban tak bersalah. Mudah-mudahan jangan lagi aku menggunakan napas tuak setanku ini. Aku harus bisa mengendalikan amarahku dan menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah dengan hembusan napas. Kalau tidak, sangat terpaksa dan tak punya jalan lain. Jangan lagi kugunakan napas tuak setanku ini. Kasihan mereka yang tak bersalah jadi korban keganasan napas tuak setan. Pikir Suto sambil langkahkan kaki meninggalkan desa itu. Ia ingin memeriksa alam di sisi lain. Barangkali ada korban lain yang menderita akibat amukan badai dahsyat dari napas tuak setannya itu.
Tiba di pinggiran sungai bertanggul tinggi, langkah Suto terhenti seketika karena anak panah yang meluncur cepat dan jatuh menancap tanah di depan langkahnya. Secara gerak naluri pendekar mabuk melenting ke atas dan bersalto mundur 1 kali. Kemudian setelah sepasang kakinya tegak berdiri di atas sebuah batu besar yang tingginya 2 depa dari tanah, Suto memandang arah datangnya anak panah itu. Ternyata dari atas tanggul dan diluncurkan dari busur seorang lelaki kerdil berambut jarang. Bagian tengah kepalanya tak ditumbuhin rambut sedikit pun. Botak polos dan mengkilap, tapi dari bagian atas telinga memutar sampai telinga satunya lagi ditumbuhi rambut sedikit lebat. Panjangnya kurang dari batas pundak. Karena tak terlalu lebat, rambut itu seolah-olah bisa dihitung jumlahnya. Siapakah sosok manusia kerdil itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.